Menjelaskan struktur dan fungsi sel syaraf. Berikut merupakan gambar penampang dari sel saraf. Dan adapun bagian-bagiannya adalah untuk warna hijau ini, dia adalah nukleus atau inti dari sel saraf. Lalu di dalam sel saraf ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau yang pendek tapi bantet ini dinamakan dendrit. Sedangkan yang panjang ini dinamakan akson. Untuk bagian yang berwarna biru adalah badan sel. Lalu yang berwarna merah ini adalah sel Schwann. Lalu untuk yang berwarna kuning dinamakan selubung mielin. Dan untuk bagian-bagian antar selubung mielin dinamakan nodus Ranvier. Sedangkan ini ujung dari akson dinamakan sinapsis. Jadi di dalam sel syaraf ada yang namanya nukleus, ada dendrit, ada akson, ada sel Schwann, ada selubung mielin, ada nodus Ranvier, dan ada sinapsis serta badan sel. Jadi terdapat beberapa bagian-bagian sel yang sudah disebutkan di seksi sebelumnya, di mana ada yang pertama yaitu neuron. Apa fungsi dari neuron? Neuron merupakan inti sel yang berfungsi mengatur kinerja sel. Lalu yang kedua ada badan sel yang berfungsi untuk membentuk tubuh sel. Lalu ada dendrit. Dendrit merupakan tonjolan pada bagian sitoplasma yang terdapat pada badan sel. Dendrit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tekstur dendrit lebih halus dan ukurannya lebih pendek, serta memiliki banyak cabang. Jadi dia pendek dan banyak cabang. Fungsi dari dendrit sendiri adalah antara lain yang pertama, meneruskan rangsangan yang berasal dari reseptor. Meneruskan rangsangan dari reseptor. Lalu, rangsangan itu akan diteruskan dan diterima oleh badan sel. Jadi, menyambungkan ke badan sel. Lalu yang keempat, terdapat yang namanya akson atau biasa disebut sebagai neurit, di mana akson berbeda dengan dendrit. Yang membedakan adalah adanya tonjolan pada bagian sitoplasmanya memiliki ukuran yang lebih panjang dari dendrit. Jadi dia ukurannya panjang. Fungsi penting akson adalah untuk fungsinya
meneruskan impuls dari badan sel. Lalu yang kelima terdapat sel Schwann, di mana sel Schwann berfungsi untuk meneruskan rangsangan, di mana sel Schwann ini letaknya di sepanjang akson. Lalu yang keenam ada selubung mielin, di mana selubung mielin ini merupakan selubung-selubung yang berbentuk pipih dan terdapat di sepanjang akson, di mana selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi sel Schwann. Lalu yang ketujuh terdapat nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier ini merupakan celah-celah di antara selubung mielin yang satu dengan selubung mielin yang lain, di mana fungsi dari nodus Ranvier adalah mempercepat pengiriman impuls. Bagian sel yang terakhir yaitu sinapsis, di mana sinapsis ini berfungsi sebagai penghubung antara sel saraf yang satu dengan sel saraf lain. Berikut tadi merupakan paparan mengenai struktur dari sel saraf dan fungsi dari bagian-bagian sel saraf.